Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa meneruskan kajian rutin kita untuk melanjutkan masih pada pembahasan fikih munakahat atau pendapat penjelasan para ulama terkait seputar tentang pernikahan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada al-ankihatul fasidatu syara'an, pernikahan yang dilarang secara syar'i, pernikahan yang dilarang dan tidak diperbolehkan secara syariat. Dulu sudah kita baca, yang pertama adalah nikah sighar. Nikah sighar mengingatkan kembali bahwa nikah sighar itu adalah pernikahan seorang laki-laki, dia mengatakan kepada laki-laki lain, dia mengatakan, kamu akan aku nikahkan dengan adikku. Saya punya adik perempuan. Lalu dia mengatakan pada seorang laki-laki, dia mengatakan, kamu akan aku nikahkan dengan adikku perempuan dengan syarat kamu mau menikahkan adikmu denganku. Nah ini jadi perkawinan silang. Saya punya adik perempuan, kamu akan aku nikahkan dengan adikku, syaratnya kamu harus menikahkan adikmu denganku. Ya, ini ketika adik atau kakak juga bisa. Saya punya kakak perempuan, kamu mau aku nikahkan dengan kakakku, tapi dengan syarat kamu mau menikahkan kakakmu atau adikku denganku. Nah, ini juga termasuk nikah sighar. Atau berkaitan dengan anak, ya, saya punya anak perempuan, kamu akan aku nikahkan dengan anakku, syaratnya kamu mau menikahkan anakmu denganku, misalnya. Nah, ini sama. Jadi ini pernikahan silang yang dipersyaratkan. Yang seperti ini termasuk nikah sighar, dan ini pernikahan yang tidak diperbolehkan secara syariat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nikah muhallil. Nikah muhallil yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan
di mana perempuan ini adalah seorang perempuan yang telah dicerai atau ditalak dengan talak 3. Yang kita tahu bahwa kalau ada seseorang telah menceraikan istrinya, kalau masih talak sekali, talak 2 kali, ini sang suami masih bisa rujuk kepada istrinya. Jadi kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, dicerai sekali, dicerai 2 kali, itu masih bisa rujuk. Rujuk itu artinya bisa kembali. Tetapi ketika sudah dicerai dengan 3 kali, talak 3, ini tidak boleh. Kalau sudah ditalak dengan talak 3, maka suami yang telah mentalak istrinya dengan talak 3, ini sang suami tadi tidak boleh untuk menikahi atau rujuk kembali. Kecuali kalau istrinya itu sudah dinikahi oleh orang lain, lalu orang yang menikahinya lalu menceraikannya. Nah, baru suami yang telah mentalak 3 tadi boleh untuk rujuk kembali. Si A punya istri B, si B ini sudah ditalak 3, berarti si A tidak boleh rujuk pada si B, kecuali kalau si B ini sudah dinikahi oleh seseorang. Lalu orang yang menikahi si B ini dia pun menceraikannya. Karena sudah diceraikan oleh orang yang menikahinya, baru si A ini boleh menikahi kembali si B yang dulu pernah ditalak 3. Nah, nikah muhalil ini artinya seseorang yang menikahi seorang wanita yang telah ditalak 3, ya, dicerai dengan 3 kali, tapi niatnya apa? Niatnya saya akan menikahi si B. Si B itu sudah ditalak oleh si A dengan talak 3. Si A kelihatannya mau kembali pada si B, maka saya tak pelalah. Nah, bahasa Jawanya pelalah. Pelalah itu bahasa Indonesianya apa? Nggih, pelalah. Saya tak menikahi si B itu, ya. Nanti saya niatnya akan menikahi paling 2 bulan atau 3 bulan, nanti saya cerai supaya si A bisa kembali pada si B. Nah, si A ini nikahnya namanya muhalil, ini tidak diperbolehkan. Baik itu atas keinginan sendiri, atau lebih-lebih ketika itu sudah kong kali kong. Kalau sudah kong kali kong ini sudah lebih tidak boleh lagi. Ya, si A menceraikan si B dengan talak 3. Si A ingin kembali pada si B, ya, tapi terhalang karena sudah talak 3. Maka si A menyuruh si C. Misalnya begini, saya punya istri dulu, si B sudah tak cerai 3 kali. Janjane saya ingin kembali eman-eman, tapi kan tidak boleh kecuali kalau istri saya itu sudah ada yang menikahinya. Mbok gini aja, saya minta tolong kamu menikah dengan mantan istri saya, tapi syaratnya nanti rong sasi wae terus kamu cerai, tak ragati wis misalnya. Nanti semua biaya pernikahan saya yang nanggung. Bahkan 2 bulan itu saya kasih kamu upah 1 bulannya 2 juta wis pokoknya. Tapi syaratnya nanti setelah 2 bulan kamu harus menceraikannya. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Nah, maka ketika si C kemudian menikahi si B, setelah 2 bulan, ya, dia dapat dapat upah, ya, 4 juta. Maka dalam kondisi seperti itu, si C kepada si B ini namanya nikah muhalil. Ini tidak diperbolehkan, dan ini sama saja dengan perzinaan. Ya, ini sama dengan perbuatan zina.
Sehingga dua-duanya ini, kata Umar bin Khattab, dua-duanya ini kalau dihadirkan kepada beliau, dua-duanya akan dihukum rajam. Karena ketika si C menikahi si B, itu hakikatnya bukan pernikahan tapi perzinaan. Dan ketika si A nanti setelah si C menikahi si B lalu sudah diceraikan, si A kembali pada si B, itu pun sama dengan perzinaan. Nah, ini nikah muhalil. Yang ketiga kemarin yang kita baca adalah nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah ini, ya, kalau kemarin kita baca, wa huwa ayatazawwajur rajulul mar'ata ila ajalin muaqqatin. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan keduanya sepakat bahwa pernikahan itu hanya akan berlangsung dalam waktu yang tertentu. Jadi ini dua-duanya sepakat, antara laki-laki dan perempuan tadi, pasangan suami istri ini sepakat bahwa pernikahannya, perkawinannya hanya dilangsungkan dalam waktu yang tertentu. Kalau dalam fikih ini disebutkan contohnya agak ekstrim, misalnya pernikahan hanya 1 hari, pernikahannya 1 hari atau 2 hari atau 1 bulan atau 3 bulan atau bahkan 1 tahun. Ya, ada perjanjiannya, pernikahannya tanggal ini, nanti selesai pernikahan di tanggal ini, di bulan ini. Ini namanya nikah mut'ah, yang dalam bahasa Indonesia sering dimaknai dengan kawin kontrak. Kawin kontrak barangkali di tempat kita ya jarang ada, tetapi itu masih berlangsung, ya. Di komunitas orang-orang Syiah Rafidhah itu masih berlanjut, ya, masih dilaksanakan. Bahkan dalam literasi mereka, nikah mut'ah sekali itu derajatnya utama. Wanita yang nikah mut'ah 2 kali itu kedudukannya sudah seperti wali. Ya, jadi ada yang mengatakan nikah sekali kedudukannya seperti Husain, ya. Nikah mut'ah 2 kali seperti, ya, Ali. Nikah mut'ah 2-3 kali seperti wali. Sekian kali seperti Nabi. Ini maka di kalangan mereka nikah mut'ah ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang masih menarik, ya. Padahal kemarin kita sampaikan bahwa nikah mut'ah ini pernah dihalalkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian diharamkan sampai datangnya hari kiamat kelak. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi nikah mut'ah. Meskipun kemarin kita baca bahwa ada beberapa di kalangan para ulama yang tidak mengetahui nas, tidak mengetahui dalil bahwa nikah mut'ah itu sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara mereka sampai meninggalnya ini ada yang masih memahami bahwa nikah mut'ah itu tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti, ya, kemarin kita baca, bahkan ada di antara sahabat, ya, di antara para sahabat itu masih ada yang menganggap bahwa nikah mut'ah itu tidak dilarang oleh Nabi. Karena memang barangkali beliau tidak mendapat informasi bahwa nikah mut'ah itu sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu barangkali kalau kita mendapati ada sebuah diskusi di kalangan para ulama yang mengatakan, loh, ini nikah mut'ah ini sahabat saja ada yang membolehkan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah nas yang dipakai itu adalah nas ketika Nabi membolehkannya. Dan yang kedua, kemungkinannya adalah
ya, sahabat ini tidak tahu bahwa Nabi telah melarangnya, hanya informasi itu tidak sampai kepada sahabat tadi sampai beliau meninggal dunia, sehingga beliau mengatakan bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan oleh Rasulullah. Sehingga dasar itu yang barangkali dipakai oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu boleh berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini nikah mut'ah. Yang berikutnya ibu bapak rahimakumullah yang kita baca malam hari ini. Sekarang persoalannya adalah ma hukmu man tazawwaja imra'atin wa fi niyatihi talaqaha ba'da maddatin. Kalau nikah mut'ah itu sepakat. Jadi antara suami istri itu sepakat bahwa pernikahannya, perkawinannya hanya akan berlangsung sampai waktu yang tertentu. Itu sepakat antara suami dan istri. Sekarang ma hukmu man tazawwaja imra'atan. Bagaimana hukum ketika ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ya, tanpa diketahui oleh perempuan itu bahwa si laki-laki menikahi perempuan itu niatnya akan menceraikannya setelah sekian waktu yang akan datang. Nah, ini kan tidak sepakat. Istrinya tidak tahu, tapi suami punya rencana, saya akan menikahi si fulanah, tetapi nanti ya setelah 1 tahun saya akan menceraikannya tanpa diketahui oleh istrinya. Ya, seperti ini kira-kira boleh enggak ini sekalian? Kalau menikah mut'ah kan memang dua-duanya tahu. Antara suami dan istri itu dua-duanya tahu bahwa pernikahan ini hanya akan berlangsung selama ya 1 tahun misalnya. Kalau ini seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tetapi niat dalam hatinya adalah dia hanya akan menikahinya dalam waktu tertentu 2 tahun saja. Setelah 2 tahun dia akan berniat untuk menceraikannya. Niatnya untuk menceraikannya. Bagaimana hukum yang seperti ini? Nah, ibu bapak, ini ada catatan penting dari penulis kitab ini. Beliau mengatakan, hadza yaf'aluhu katsirun minal musafirin ilal kharij. Ya, fenomena ini sering dilakukan oleh kaum muslimin yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, melakukan perjalanan ke luar negeri untuk suatu keperluan. Ya, misalnya karena ada pekerjaan, ya, kerja di luar negeri selama berapa? Selama kontraknya 2 tahun misalnya. Nah, sampai di luar negeri sana dia bertemu dengan penduduk sana, lalu dia menikahinya. Tetapi istrinya tidak tahu bahwa si laki-laki ini di situ nanti hanya 2 tahun. Ya, si laki-laki ini mengatakan kepada penduduk sana, ada seorang perempuan di sana, kemudian dilamarnya dan mengatakan iya, setuju, karena ngerayune pinter. Nah, begitu. Tetapi dalam hati si laki-laki ini dia meniatkan, ini nanti kalau sudah 1,5 tahun saya akan menceraikannya. 1 bulan sebelum masa kontrak saya habis, saya akan menceraikannya. Karena setelah itu saya akan pulang ke negara saya. Yang seperti ini, ya, fayatazawwajuna fi niyatihim ayyufariqu azwajahum idza aradul audatu ila biladihim. Dia berencana untuk menceraikannya setelah mendekati waktu kepulangannya ke negerinya atau ke kampung halamannya. Ibu bapak rahimakumullah, wa hadzal nikah sahihun inda amati ahli ilmi.
pernikahan seperti ini, ya, pernikahan seperti ini menurut keumuman atau kebanyakan ahlul ilmi menyatakan bahwa pernikahannya benar. Tapi sebentar, habis ini jangan langsung keluar kemudian pulang. Nanti ini masih ada komanya. Ya, jadi menurut ammatu ahlul ilmi, menurut kebanyakan ahlul ilmi menyatakan bahwa nikahnya tetap sah. Kenapa? Idza tazawwajaha bi ghairi syartin. Karena memang ketika dia menikahi perempuan itu tidak menyatakannya secara lisan. Kalau menyatakannya secara lisan, istrinya sepakat, calon istri sepakat, berarti itu nikah mut'ah. Ya, tadi kita sampaikan. Kalau dia menyatakannya secara lisan, ya, dia mengatakan, tapi saya akan menikahi kamu hanya 1,5 tahun saja, gimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti setelah 1,5 tahun ya sudah kita bubar saja. Kalau ini kemudian ada kesepakatan, berarti nikah mut'ah. Tetapi karena dia tidak menyatakannya secara lisan, ya, bi ghairi syartin illa anna fi niyati talaqaha ba'da maddatin, hanya saja hatinya atau dalam hatinya dia meniatkan akan menikahinya dalam waktu tertentu saja. Tidak sedikit di kalangan para ulama menyatakan pernikahan seperti ini diperbolehkan. Apa alasannya? Alasannya adalah li'annahu qad yanwi syai'un wa la yaf'aluhu. Karena bisa jadi dia meniatkan sesuatu tetapi akhirnya dia tidak melakukannya. Basa wis dinikahi akhirnya wah kok maduk ya. Ini kalau saya cerai kok kayane yo iman-iman. Jadi para ulama ada alasan begitu. Ya, saya baca ini, oh yo masuk akal juga. Bisa jadi seseorang itu meniatkan sesuatu tetapi dia tidak melakukannya. Dan itu banyak terjadi. Semula dia akan menceraikannya. Tetapi setelah berlangsung sekian waktu, akhirnya ya hatinya pun kemudian ya memberontak. Wah, nek gini ini yo ndak boleh ya. Ya sudahlah, saya tak cari cara. Apakah saya menjadi warga di sini, memperpanjang kontrak, atau nanti istri saya yang saya bawa ya ke negeri saya untuk dengan perizinan dia jadi warga negara saya. Dan itu beberapa kali terjadi, ya. Saya di KUA Parakan ini beberapa kali mendapati ya yang menikah dengan luar negeri. Ada yang menikah dengan Hong Kong, ada yang menikah dengan dulu itu Pakistan, ya. Ada yang dengan India. Nah, ini warga di sini, warga di Parakan. Nah, barangkali seseorang itu awalnya meniatkan sesuatu tetapi akhirnya tidak jadi dilakukan. Ini yang oleh para ulama dikatakan ya ini boleh hukumnya karena dia tidak mensyaratkan. Wala yanwihi wa yaf'aluhu. Tetapi bisa jadi ada seseorang yang ketika dia menikah tidak ada niatan untuk seperti itu, tetapi di tengah perjalanan pernikahannya lalu dia meniatkan untuk menceraikannya. Fayakunul fi'lu hadana ghairu niyyah. Ya, dalam kondisi seperti ini fayakunul fi'lu hadithan ghairu niyyah. Maka dalam kondisi seperti ini seseorang melakukan sesuatu tidak seperti yang diniatkannya. Maka kalau sampai di titik ini, pernikahan yang seperti ini hukumnya menurut para ulama diperbolehkan.
menurut beliau. Wa khalifu fi hadzal Auza'i, tetapi Imam Auza'i berpandangan berbeda dengan kebanyakan para ulama yang menyatakan kebolehannya. Faqala, menurut Imam Auza'i beliau mengatakan huwa nikahun mut'ah, yang seperti ini tetap masuk kategori nikah mut'ah. Ini pandangan Imam Auza'i. Wa huwa ihtiyarul al-alamah Ibnu Utsaimin. Ini juga pendapat yang diambil oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Beliau juga berpandangan bahwa kalau ada seseorang menikahi seorang wanita dengan niat dia akan menceraikannya setelah sekian waktu berlalu, kalau dia memang meniatkan untuk seperti itu dari awal pernikahannya, maka ini termasuk nikah mut'ah. Kalau itu sudah diniatkan semenjak di awal ketika dia akan menikahinya. Jadi ketika memang itu sudah diniati sebelum menikah, ya, jadi niat itu sudah muncul sebelum pernikahannya, maka kalau menurut Imam Auza'i ini termasuk nikah mut'ah, kata beliau. Qultu, ya, qultu. Nah, sekarang pendapat pengarang kitab ini, ya, Syekh Abu Malik beliau mengatakan, menurut saya, menurut pengarang kitab ini, ya, dia mengatakan wala'alla qaulul Auza'i aujah arjah. Ya, ini aujah. Menurut pengarang kitab ini, beliau mengatakan, menurut pendapat saya, mudah-mudahan yang benar itu adalah pendapatnya Imam Auza'i. Ya, ini beliau merojihkan pendapat Imam Auza'i, bahwa kalau ada seseorang menikah, sebelum menikah memang sudah diniatkan, kan di situ. Sebelum menikah dalam hatinya sudah meniatkan, saya akan menikahi wanita ini hanya 1,5 tahun. Setelah itu saya akan menceraikannya, tanpa ia memberitahukan si wanita itu. Ya, Imam Auza'i mengatakan itu tidak boleh. Pengarang kitab ini mengatakan itu yang insya Allah, kata beliau, lebih benar, lebih benar. Apa alasannya? Wa yu'ayyiduhu ma taqaddama qariban min qali Ibnu Umar liman sa'alau an rasulin arada ayatazawwaja zaujatan akhihi liyukhilla lahu. Ini, ya, diperkuat oleh riwayat, ya, yang dulu sudah kita bahas, bahwa ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah ibnu Umar, ya, ada seorang laki-laki, dia bertanya pada Abdullah ibnu Umar bahwa dia akan menikahi seorang perempuan, tetapi dia berniat ingin menceraikannya supaya apa? Supaya nanti setelah saya cerai dia bisa kembali pada suami yang pertama. Ini kan hampir sama saja. Karena memang niatnya dari awal, dan itu bukan kong kali kong. Dia berniat untuk menikahi seorang wanita, tetapi dia meniatkan untuk menceraikannya setelah sekian waktu berlalu, supaya mantan suaminya bisa kembali kepadanya. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang seperti ini, beliau mengatakan, lah, tidak boleh. Jadi kalau seorang suami, ya, yang telah menceraikan istrinya, kemudian ada seorang laki, dia ingin kembali kepadanya, lalu ada seorang laki-laki yang menikahi wanita itu, niatnya adalah pelalah tadi, saya akan menikahinya selama 1 tahun saja, setelah itu saya akan menceraikannya, ya, setelah menceraikannya supaya dia bisa kembali. Ketika Ibnu Umar ditanya seperti itu, beliau mengatakan tidak boleh. Illa nikahu raghbah,
kecuali memang pernikahan yang dilandasi keinginan yang kuat, tidak ada niatan untuk menceraikannya. Kunna na'uddu safahan ala ahdi Rasulillah. Ya, kata Ibnu Umar, maka kami menganggap yang seperti itu adalah sifahan. Sifah itu zina. Kami menganggap yang seperti itu dulu di zaman Nabi itu termasuk praktek perzinaan. Ketika ada seseorang yang menikahi seorang wanita tetapi niatnya di dalam hati itu ingin menceraikannya setelah dalam waktu yang tertentu. Wa yudhafu ila dzalik ma fi hadzal nau' minan nikahi minal ghisyi wal hida. Ya, kemudian kita bisa menambahkan keterangan bahwa pada pernikahan yang seperti ini minal ghisyi wal hida ada unsur ghish. Ghish itu penipuan, ya, penipuan. Dia hakikatnya menipu si wanita tadi. Karena barangkali ketika si wanita itu dia tahu bahwa si laki-laki itu menikahinya hanya sementara waktu, kalau itu dinyatakan dalam lisan, barangkali si wanita itu tidak akan mau. Maka beliau mengatakan, ya, pengarang kitab ini mengatakan, nikah seperti ini mengandung unsur penipuan, ada ghish, ada kecurangan, penipuan. Nanti nek kecurangan malah lari ke pemilu gitu, ya. Kok kecurangan fokus itu kan sekarang, makanya penipuan saja, bukan kecurangan, ya. Jadi pernikahan seperti ini mengandung unsur penipuan, ya. Dia menipu si wanita tadi. Karena barangkali tadi kalau si wanita ini tahu bahwa dia menikahinya itu hanya dalam waktu tertentu saja, barangkali wanita tidak, si calon pengantin nanti dia tidak akan mau. Wa ilqaul adawat wal baghdha, dan yang seperti ini akan memunculkan adawah, permusuhan dan kebencian, ya. Karena barangkali dampaknya nanti yang tidak terima itu bukan hanya pengantin wanitanya, tetapi juga, ya, keluarganya, ya. Barangkali orang tuanya, walinya, dia tidak akan terima karena dia merasa di apa, ya, ditipu atau dicurangi. Ditipu saja, ya, karena dia merasa ditipu, ya. Jadi walinya dia akan tidak terima. Oh, nek ngerti kau yang ini, aku ya wegah, ya, saya tidak boleh. Karena barangkali begitu. Wal baghdha, dan akan muncul kebencian. Wa idhabu thiqah bainal muslimin, dan ini akan menghilangkan, akan memunculkan keretakan, menghilangkan kepercayaan di kalangan sesama kaum muslimin karena merasa ditipu, ya. Wa tadna nafsu wa talaqqah fil murta'i syahwat, dan ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan bahwa pernikahan itu hanya pelampiasan syahwat saja. Wa ma yatarattabu ala dzalika minal mafasidil munkarat, dan ini tentu akan memunculkan, ya, akan memunculkan kerusakan dan kemungkaran. Fa inna hadzan nau', oleh karenanya pernikahan yang seperti ini, ya, ajdaru bil batalani min aqdil mut'ah. Ini juga sama, bahkan lebih tidak boleh dari sekedar nikah mut'ah. Kenapa? Karena ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang ditipu. Karena barangkali kalau dari awal dia sudah menyatakannya, barangkali pihak perempuan dan keluarganya tidak akan memperbolehkan. Dan kalau itu sepakat, maka itu menjadi nikah mut'ah, sehingga pernikahan model seperti ini, ya, pernikahan model seperti ini tetap akan berakhir dengan mafsadat, berakhir dengan kerusakan, berakhir dengan kemungkaran. Maka Imam Auza'i cenderung pada pendapat bahwa nikah yang seperti ini tidak diperbolehkan.
Pengarang kitab ini, pengarang kitab Shahih Fiqhus Sunnah, beliau lebih cenderung kepada pendapat Imam Auza'i, tidak sebagaimana pendapat beberapa ulama yang berpandangan boleh. Alasannya apa? Alasannya niat itu ora mesti di apa? Ora mesti di lakoni kan begitu. Tetapi ini juga berbahaya. Karena kalau itu memang betul-betul dilakukan, maka akan muncul masalah. Pihak dari keluarga yang ditipu ini tentu dia tidak akan terima, karena merasa dipermainkan, kehormatannya kehormatannya dicampakkan. Oleh karenanya pengarang kitab ini cenderung pada pendapat bahwa seseorang yang menikahi seorang perempuan, tetapi ketika berniat untuk menikahinya, niatnya hanya dalam waktu tertentu saja, ini menurut beliau tetap pernikahan yang tidak diperbolehkan. Wallahu alam bisawab, ya, terkait pendapat ini, karena memang ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait yang hampir menyerupai nikah mut'ah. Hanya perbedaannya, kalau nikah mut'ah antara calon suami dan calon istri, dua-duanya sama-sama sepakat. Ini kalau nikah mut'ah. Hanya yang tadi kita sebutkan, ya, laki-laki meniatkan di dalam hati tanpa diketahui oleh pihak perempuan. Ini yang menyamai nikah mut'ah. Baik Bu sekalian, yang keempat, yang terakhir adalah az-zawajul urfi. Ada istilah yang barangkali di tempat kita ya kurang begitu dimengerti, karena barangkali tidak ada dalam pandangan kita. Tapi bisa jadi ada juga, yaitu nikah namanya nikah urfi. Nikah urfi. Al-muradu bihuna, yang dimaksud dengan nikah urfi ini, kalau yang tadi nikah ya mut'ah, muhalil, sighar, itu jelas, ya, jelas. Sighar perkawinan silang dan bersyarat. Ya, nikah muhalil hanya pelalah tadi, dia menikahi untuk kemudian menceraikannya. Nikah mut'ah kawin kontrak, jelas. Ini az-zawajul urfi, nikah urfi. Beliau menjelaskan begini, al-muradu bihuna, yang dimaksud dengan nikah urfi di sini adalah tilka dzahiratul lati tafasyat bainas syababi fi hadzal ayyam. Nikah urfi ini fenomenanya adalah seperti yang barangkali terjadi di kalangan para usia muda, di kalangan para pemuda. Misalnya, yuqimu rajulu ala qatun ma'i imra'atin. Misalnya ada seorang pemuda yang punya hubungan, ya, punya hubungan dengan seorang perempuan, fil jami'ati masalan, misalnya dua-duanya sama-sama sedang menjadi seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, ya, sama-sama yang laki-laki dari tempat yang jauh, perempuan dari tempat yang jauh, dua-duanya sama-sama menjadi mahasiswa di satu perguruan yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda. Kemudian wala ya'rifu bihadzal alaqah, ya, ahadun. Hubungan ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa si A menjalin hubungan dengan si B. Au qad ya'rifu ashabahu alladzi ya'rifuna alaqatun ghairul masnu'ah, atau itu diketahui oleh orang lain, hanya orang lain mendiamkannya. Seorang laki-laki punya hubungan dengan seorang perempuan, kemudian hubungan keduanya ini akhirnya dia mendatangi seseorang. Supaya apa? Alasannya
supaya hubungan kami ini halal secara syariat, tolong kami berdua ini dinikahkan tanpa sepengetahuan wali dari pihak perempuan. Dan sekalian, ini perlu waspada. Bisa jadi itu terjadi, ya, di perusahaan atau di perguruan tinggi. Akhirnya dua insan berlainan jenis ini mendatangi seorang tokoh supaya apa? Keduanya dinikahkan. Ya, barangkali ada saksinya, barangkali ada maharnya, tetapi tanpa sepengetahuan wali dari perempuan itu. Sementara kita paham bahwa di antara syarat pernikahan itu, ya, mazhab yang masyhur di kalangan para ulama adalah pernikahan itu harus ada walinya. Karena memang yang berhak menikahkan itu adalah walinya. Tetapi sejoli ini, sepasang ini hanya mendatangi seorang tokoh. Kemudian tokoh itu pun menikahkannya. Yang ini tentunya tidak ada, kalau seperti di Indonesia ini tidak ada tidak ada buku nikahnya. Hanya barangkali selembar kertas yang menyatakan keduanya telah menikah tanpa sepengetahuan walinya. Sehingga keduanya melangsungkan pernikahan ini tanpa diketahui oleh walinya. Summa fayumarisu mahal jinsi, sehingga keduanya layaknya seperti suami istri, melakukan hubungan seperti suami istri. Tetapi summa tarju ila baiti abiha alladzi yunfiqu 'alaiha. Tetapi ketika kemudian di waktu-waktu libur, si wanita ini pun kembali pulang ke rumah bapaknya, yang memang bapaknya lah yang menafkahinya. Jadi sepasang ini hanya seperti melegalkan praktek perzinaan saja, ya. Dan si laki-laki ini pun tidak memberikan nafkah, karena yang menafkahi si wanita ini tetap orang tuanya. Wa yakunu hadzal aqdu bainahuma ibaratan min barakatin bainahuma, sehingga akad yang ada di kalangan dua sejoli ini tidak lain hanya selembar kertas saja. Wa rubbama syadatun haulail fusaq, bahkan yang ikut menjadi saksi dalam perkawinan model seperti ini tidak lain hanya orang-orang yang fasik saja. Wa hadzal aqdul fasid, pernikahan yang seperti ini termasuk pernikahan yang rusak dan dilarang di dalam agama. Baik, kita jeda adzan Isya dulu, monggo.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan, masih menyisakan beberapa poin, masih sedikit. Jadi pengarang kitab ini beliau mengatakan wahadzal aqdu fasidun. Akad yang seperti ini akadnya termasuk akad yang rusak. Artinya jenis perkawinan seperti ini termasuk jenis perkawinan yang tidak diperbolehkan. Dan yang seperti ini barangkali memang tidak muncul ke permukaan. Barangkali itu terjadi di sebuah komunitas tertentu. Bisa jadi di perguruan tinggi atau bisa jadi di perusahaan-perusahaan. Artinya ketika kita menggaji seperti ini kita punya antisipasi. Artinya jangan sampai di keluarga kita ini mengalami yang seperti ini. Bal huwa fil haqiqati zina. Bahkan praktek perkawinan seperti ini hakikatnya adalah hanya praktek zina saja. Hakikatnya ini sama dengan perbuatan zina. Wal iyadzubillah, tentu kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai di keluarga kita mengalami seperti ini. Li'annahu faqdu syaratan minas syurutin nikah. Ini dikatakan hakikatnya sama seperti zina. Kenapa? Karena dalam praktek perkawinan seperti ini, praktek perkawinan seperti ini ada syarat nikah yang hilang. Ada syarat nikah yang ditiadakan. Allati la yasihu illa biha, yang mana tidak akan sah pernikahan itu kecuali adanya syarat itu. Wahwa, dan syarat itu adalah idnu waliyul mar'ati, yaitu izinnya wali dari wanita tersebut. Jadi sampai di titik ini jelas. Model perkawinan seperti itu tadi, sepasang sejoli tadi, sepasang laki-laki dan perempuan, keduanya hanya datang ke tokoh-tokoh tertentu atau ke orang-orang tertentu yang menyatakan keduanya ingin menikah. Alasannya apa? Alasannya supaya hubungannya legal secara agama, tetapi tanpa sepengetahuan walinya. Saksinya barangkali ada. Siapa saksinya? Temannya sendiri, yang temannya juga melakukan hal yang sama. Temannya melakukan hal yang sama. Alasannya ini supaya hubungan kita itu syar'i misalnya,
Ya, akhirnya kemudian datang ke orang tertentu, ya, akhirnya kemudian ya sepertinya terpenuhi, ada lamarannya, ada mas kawinnya, ada maharnya, saksinya teman sendiri, hanya tidak diketahui oleh walinya. Maka yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu izin dari wali si wanita tersebut. Faqad dallal kitab wa sunnah ala istiratil wali fi sihhatin nikah. Ya, telah dijelaskan bahwa, ya, telah disebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa di antara syarat, ya, bahwa di antara syarat sahnya pernikahan itu adalah adanya wali si wanita itu. Siapa yang menjadi wali? Dulu sudah pernah kita bahas, ya, yang panjang itu, yang barangkali di antara kita sudah lupa lagi karena pang-pangnya oke banget itu, ya. Dan pernah saya sampaikan gambarnya kan itu wali, ya, dari apa namanya, bisa jadi itu adalah bapaknya atau kemudian adiknya atau kakaknya dan seterusnya yang berhak menjadi wali. Jadi dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, sudah jelas bahwa salah satu di antara syarat sahnya pernikahan itu adalah adanya wali si perempuan itu, ada walinya. Wa ala hadza jamaahiril ulama, dan inilah yang menjadi pegangan jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas di kalangan para ulama. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama mensyaratkan bahwa pernikahan itu syarat sahnya adalah adanya wali. Karena memang yang berhak untuk menikahkan itu adalah walinya, bukan yang lain. Ya, termasuk sekarang di apa namanya, di konsep kita negara Indonesia ini, konteks bernegara kita ini, ya, pegawai KUA yang ditunjuk yaitu penghulu, ya, penghulu itu tidak berhak untuk menikahkannya. Yang berhak menikahkan itu adalah walinya. Penghulu itu biasanya membantu proses. Jika memang walinya tidak bisa menikahkan, lalu dia pun mewakilkan akad nikahnya itu diwakilkan kepada penghulunya. Jadi penghulu itu kalau memang walinya tidak menyerahkan, ya tidak boleh apa namanya, ya tidak boleh mengambil alih. Kok jero bahasanya, bahasa Jawanya dus-dusan. Dus-dusan itu apa bahasa Indonesianya, ya? Ya dus-dusan itu. Jadi karena memang yang berhak menikahkan itu adalah wali yang memang berhak dan berkewajiban, maka, ya, penghulu itu tugasnya adalah pegawai pencatat nikah. Hanya saja di tempat kita banyak yang karena memang ketidakfahaman, ketidakmampuan, ya, karena barangkali begini, jangan anggap itu perkara yang mudah. Beberapa kali terjadi, ya, orang tua itu ketika akan menikahkan anaknya suarane ora metu, karena memang banyak faktor, haru, kemudian apa ya, selain harun apa? Haru, kemudian mesgul, sehingga tidak keluar suaranya. Dan ketika dipaksa itu kelera-keleru. Itu saya kira hal yang wajar saja. Dan tidak semua orang itu mampu untuk menikahkan anaknya sendiri. Awalnya yes, ya, tekan gone itu ndredeg mili apa namanya? Keluar air matanya, akhirnya orang muni. Dan itu berkali-kali terjadi. Ya, sehingga dalam kondisi seperti itu biasanya kemudian apa? Mewakilkan kepada pegawai pencatat pernikahan. Karena memang sekali lagi yang berkewajiban menikahkan itu adalah
Wali. Maka ketika wali itu tidak ada, syarat pernikahan itu menjadi tidak sah. Maka ini yang menjadi pandangan dan pendapat jumhur mayoritas di kalangan para ulama. Wasata'ti hadzal adillatil mufassalah fi suruti adun nikah. Ya, ini nanti akan ada pembahasan dalam masalah dalam bab yaitu syarat-syarat akad nikah ya, nanti pada bab yang berikutnya. Fa idza taqarrara fasadu hadzal zawaj. Oleh karenanya ketika telah ditetapkan jelas bahwa pernikahan model seperti ini ya, sejoli pasangan muda ini melangsungkan pernikahan ya, tidak diketahui oleh banyak orang, hanya diam-diam saja meskipun ada saksi, dan tidak adanya wali. Karena memang pernikahan seperti ini memang pernikahan yang rusak, fayajibu fasu abadan. Maka pernikahan seperti ini ya, termasuk pernikahan yang rusak selamanya. Wa in tala zaman ba'da dukhul, meskipun keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka pernikahan seperti ini tidak boleh dilangsungkan. Kudu bubar bahasanya itu ya. Harus harus dihentikan ya. Apakah kemudian itu harus ada talak di depan pengadilan agama? Wong nikahi orang gowo aturan kan begitu. Artinya ya sudah harus dihentikan. Bahasa Jawanya napa? Wis teko dibubarke itu, karena memang itu batal dan rusak, tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat berarti bukan pernikahan. Itu yang tadi dikatakan di awal ini, bal huwa fil haqiqati zina, dan itu hakikatnya hanya perbuatan zina yang dilegalkan. Ini yang oleh pengarang kitab ini disebut dengan nikah urfi ya, nikah urfi, nikah yang niatnya hanya untuk khillah, untuk mencari-cari alasan supaya hubungan yang sebenarnya tidak diperbolehkan itu dianggap sebagai sebuah pernikahan, padahal ini pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, itu 4 pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Yang pertama adalah nikah sighar ya, nikah persilangan ya, pergantian atau ijol-ijolan, itu nikah sighar. Yang kedua adalah nikah muhalil. Ya barangkali itu ada, tetapi dilakukan dengan diam-diam. Jadi mukhalil itu yang harus kita jelas adalah orang yang melangsungkan nikah itu baik itu kong kali kong atau hanya pelalah kae jane rek balen karo kae, tapi mesakake wong ra iso, ndak bisa karena ndak ada yang menikahinya. Saya tak pelalah ya. Ini kan ketoke oleh pahala kan. Saya tak ngibadah itu. Saya tak pelalah, saya akan menikahinya nanti setengah tahun saja, lalu saya akan cerai supaya dia bisa kembali. Meskipun itu tanpa suruhannya, ini tetap tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah kawin kontrak, yang memang itu jelas ya, meskipun dalam kawin kontrak itu syarat rukunnya terpenuhi. Meskipun di situ ada mahar, ada akad, ada wali, maka meskipun itu syarat-syarat terpenuhi, itu tetap termasuk pernikahan yang tidak diperbolehkan. Pernah dibolehkan oleh Rasulullah, tetapi akhirnya diharamkan sampai datangnya hari kiamat. Dan terakhir adalah nikah urfi. Baik ibu bapak, 4 pernikahan ini nikah yang tidak dibolehkan, nikah yang rusak, dan nikah ini tidak dibolehkan sampai datangnya hari kiamat kelak. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri,
Barangkali ada pertanyaan nek wonten ya. Cekap pun dong lakoni kabeh ya. Maksudnya yang boleh maksudnya ya. Baik, demikian kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.